Birdenbire hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldun. Gecelerime gün gibi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini negeri apa ya? Isinya tuh kok aneh-aneh ya pejabat-pejabat di negeri Sontoloyo ini. Presidennya ada ya, Presiden Sontoloyo itu namanya Bosman Mardigu, tapi dia itu pikirannya bukan out of the box ya, bukan keluar dari kotak ya, tapi without the box, tanpa kotak. Itulah Presiden Sontoloyo ya. Lah presidennya Sontoloyo canggih begitu, lulusan Amerika, dan pikirannya visinya jauh ke depan ya, tentang misalnya tentang untuk membangun ekonomi supaya maju. Dia bilang kan gini, orang-orang yang punya uang itu kalau ditaruh di bank dikasih bunga 0% kalau dia jadi presiden Sontoloyo ya. Tapi kalau dia mau taruh uang di luar negeri, setiap orang yang naruh uang di luar negeri, mau ditabung di sana, mau dideposito di sana, itu kena denda, pidana. Dan orang yang mengeluarkan uang ke luar Indonesia itu dihukum pidana, dihukum penjara. Nah berarti uang yang ada, yang orang-orang kaya yang punya uang itu terpaksa dia meminjamkan atau menginvestasikan pada usaha-usaha milik orang Indonesia sendiri di dalam Indonesia. Maka ekonomi itu akan berputar tanpa harus kita mengenal riba ya kan gitu, tanpa harus kita melakukan pinjaman utang kepada luar negeri. Uang itu yang ada dimiliki orang Indonesia diputar, karena buat apa juga nggak diputar, nggak diinvestasikan ke usaha-usaha yang lain untuk dikembangkan, karena kalau ditabung juga bunganya 0%. Nah, itu kan pikiran-pikiran yang sebenarnya radikal ya, dan pikiran itu kan intoleran. dan karena radikal dan intoleran jadi harus dimusuhi oleh rejim. Tapi ya gimana, memang harus jadi orang Sontoloyo supaya kita tuh kadang-kadang punya pikiran yang aneh ya. Kalau enggak, wah repot kita itu. Indonesia ini banyak orang-orang yang pembohong ya. Iya, pembohong. Maksudnya pejabat-pejabat publiknya itu banyak yang bohong ya. Antara ucapan dan kemudian keputusan-keputusan politiknya sebagai seorang eksekutif atau sebagai penguasa itu enggak sinkron, enggak sesuai dengan ucapan yang semula dia sebarkan lewat media ya, dia marketkan, dia pasarkan. Jadi kemudian orang itu kecewa, masyarakat kecewa karena kebohongan pejabat publik itu ya, di beberapa level ya. Nggak usah saya sebutkan level paling atas, nggak usah. Nggak usah saya sebutin nama ya, nanti saya dipanggil polisi lagi. Nah itu kan situ ciri negara Sontoloyo itu, satu, pejabat publiknya itu penuh dengan kebohongannya. Ya karena di kantor itu adalah atas, di sebuah kantor, nah otomatis bawahnya itu ngikuti ya, keteladanan dalam tanda petik dari pemimpin di kantor itu yang Sontoloyo itu. Yang kedua, korupsi ya, korupsi itu ciri dari negeri Sontoloyo ya. Korupsi di mana-mana ya kan. Malah koruptor itu kalau memang banyak yang korupsi yang kelihatan agak eksklusif itu nggak ditahan tuh. Tapi kalau aktivis ditahan, dipublikasikan lewat pers ya. Jadi korupsi itu hampir merata ya, ke utara, ke selatan, ke timur, barat, atas, selatan ya. Di lembaga-lembaga yang terhormat semuanya ada korupsi. Gitu. Terus yang ketiga, cirinya negeri Sontoloyo itu, selain pejabatnya bohong ya, terus kemudian maling-malingnya banyak gitu ya, negeri yang dirampok maling ini kalau kata Jeffrey Winters itu ya, Indonesianis dari Malaysia ya. Negeri kita udah dirampok malingnya ada di dalam negeri maksudnya. Yang ketiga, ciri negeri Sontoloyo itu yaitu ini pejabat-pejabat itu show up memamerkan kekayaannya ya. Kekayaan itu bermiliar-miliar itu. Ya mungkin karena difasilitasi sama LKHAP, laporan harta dan kekayaan negara, LHKPN ya. Kita tahu jadi, tapi kan kita nggak tahu dari mana kekayaan miliaran itu. Masa ada orang pejabat yang tanahnya itu sampai 50 di mana-mana, sertifikatnya 75, 100. Terus ada rumah pejabat itu, baik yang aktif maupun yang non aktif ya, baik yang Polri, TNI itu rumahnya ada yang di luar negeri, ada yang di mana-mana. Ngapain sih banyak banget rumah-rumah itu? Buat apa juga? Maksudnya buat cucu-cucu gitu.
Nah ini jadi ciri negeri Sontoloyo itu ada 3 minimal ya. Satu, integritasnya itu lemah ya, etiknya dalam etika berkuasa itu lemah ya. Karena negeri Sontoloyo itu kalau dalam perspektif siapa itu sosiolog Swedia itu siapa nama itu yang ngarang ASEAN Drama itu loh, ASEAN Drama saya lupa itu. Itu dia bilang kita itu negeri soft state ya, negeri yang lembek, etikanya lembek, hukumnya lembek, penegak hukumnya lembek ya, soft state ya negeri Sontoloyo itu. Yang kedua banyak apa, samping pejabatnya itu bohong, itu kedua banyak korupsi ya, banyak maling-maling yang pinter-pinter ya. Maling rata-rata kan maling itu sarjana di situ ya, ya minimal SMA kan. Terus kemudian yang ketiga itu tadi apa tuh? Yang ketiga itu apa tadi? Banyak maling, banyak ini pembohong ya. Oh ya, hidup mewah, hedon ya, penuh dengan kemewahan ya. Menjadikan apa, kebendaan itu satu orientasi hidup yang utama ya, bukan keteladanan ya, bukan integritas pribadi yang menjadi satu orientasi hidup yang kuat ya di dalam masa kepemimpinan dia atau dia sebagai pejabat publik itu, tapi orientasi bagaimana mengejar kekayaan, bagaimana mengembangkan bisnis, bagaimana menguasai tambang-tambang emas, tambang-tambang gunung-gunung emas, dan bagaimana memperluas kebun kelapa sawit dan juga tambang-tambang, dan kemudian memperlihatkan bahwa saya adalah punya banyak PT, jaringan bisnis, jaringan perkawanan. Itulah satu ciri dari negeri Sontoloyo yang sekarang presidennya itu sudah ada, yaitu Bosman Mardigu. Saya ngomong apa ya, pokoknya yang penting bikin konten dulu ya, moga-moga ada gunanya ya. Orang-orang yang cerdas akan melihat persoalan-persoalan itu dibalik apa yang saya katakan ya. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tercuah di semesta Fasbir Sabrun Jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım değil, baş harfi ben. Birdenbire hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdu. Gidersen bir gün bir üzülür çok. Hayatımın tümü oldu. Gecelerime gün gibi doğdun. Gidersen bir gün bir kırılır çok. Adı lazım.